One, two. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelumnya kan sudah dibagi kelompoknya masing-masing ya. Tadi kan sudah dijelaskan, kalian sudah bicara bahwa kalian bisa menghitung luasnya ini. Tadi setelah ibu kasihkan selembar daun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatma Mardiana Nafisa sebagai perwakilan dari kelompok 2. Nah, sebelum kita menyaksikan video simulasi pendekatan saintifik pada siswa jenjang SMP, pertama-tama kita akan membahas dulu apa sih pengertian dari pendekatan saintifik itu, lalu untuk langkah-langkahnya bagaimana. Nah, untuk selengkapnya, simak video ini terus ya. Pendekatan saintifik merupakan sebuah metode pembelajaran yang mengharapkan peserta didik untuk aktif dalam kegiatan mengamati, lalu menanya, mengumpulkan informasi, mengolahnya, lalu mempresentasikan atau menjelaskan. Nah, pada pendekatan saintifik ini diharapkan siswa dapat mengolah suatu konsep dari materi yang telah diberikan. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri terdapat 5 langkah. Nah, biasa kita sebut dengan 5M. Apa saja 5M ini? Yang pertama adalah mengamati. Lalu yang kedua adalah menanya. Dan yang ketiga adalah mengumpulkan informasi. Lalu untuk yang keempat yaitu mengolah informasi ataupun menalar. Lalu yang terakhir adalah yang kelima, yaitu mempresentasikan atau mengkomunikasikan. Oke, untuk langkah pertama yaitu mengamati. Nah, proses pengamati ini dilakukan oleh peserta didik yang mengamati sebuah objek yang telah diberikan secara sistematis. Lalu pada langkah kedua adalah menanya. Nah, pada langkah kedua ini peserta didik dapat menanyakan atau memberikan pertanyaan mengenai apa saja yang mereka tidak paham mengenai objek yang mereka amati. Lalu pada langkah ketiga adalah mengumpulkan informasi. Nah, pada langkah mengumpulkan informasi ini merupakan langkah kelanjutan dari langkah kedua, yaitu langkah menanya. Nah, pada pengumpulan informasi ini peserta didik dapat mencari informasi lebih dalam terkait objek yang diberikan. Lalu langkah yang keempat adalah mengasosiasikan atau mengolah informasi yang diberikan atau bisa disebut juga dengan menalar. Nah, pada proses ini peserta didik dapat mengolah informasi atau menalar informasi yang telah didapatkan dari proses mengamati, dari proses menanya, dan dari proses mengumpulkan informasi. Oke, untuk langkah yang terakhir adalah mengkomunikasikan atau mempresentasikan. Nah, pada proses terakhir ini, peserta didik diharapkan sudah mampu membangun sebuah konsep dari sebuah objek yang telah diberikan. Nah, jadi pada proses akhir ini, peserta didik dapat menyimpulkan atau hasil akhir dari 4 langkah yang di atas. Oke teman-teman, tadi kan sudah dijelaskan singkat mengenai pendekatan saintifik itu bagaimana, lalu langkah-langkahnya seperti apa. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak video simulasinya, yaitu video simulasi pendekatan saintifik pada siswa jenjang SMP. Eits, tunggu dulu, kita mau kasih tahu dulu nih. Untuk kali ini kita akan menggunakan objek bangun tak beraturan yaitu daun sebagai media pendekatan saintifik.
Nah, sebenarnya ada banyak sekali jenis media yang bisa kita gunakan sebagai pendekatan saintifik. Nah, tapi untuk kali ini kita akan menggunakan daun. Nah, untuk mengukur luas dari permukaan daun ini, kita menggunakan bantuan yaitu kertas kotak-kotak, di mana apabila terpenuhi satu kotak maka dihitung satu satuan. Namun, apabila tidak memenuhi satu kotak atau kurang dari setengah kotak maka tidak dihitung. Sedangkan untuk lebih dari setengah kotak termasuk dihitung satu. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelumnya Ibu mau cek kehadirannya. Untuk yang tidak masuk siapa ya? Tidak ada, Ibu. Tidak ada, baik. Untuk pembelajaran pada hari ini itu tujuan pembelajarannya itu menunjukkan sikap disiplin dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang nomor 2, menunjukkan rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga, menunjukkan rasa percaya diri dalam menyampaikan pendapat dan mengkomunikasikan hasil yang diperoleh dari tugas yang diberikan. Yang selanjutnya yaitu menunjukkan rasa saling menghargai adanya perbedaan pendapat dalam mengkomunikasikan hasil yang diperoleh. Yang selanjutnya menunjukkan sifat aktif dalam diskusi kelompok dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Yang selanjutnya yaitu menaksir luas bangun data tak beraturan dengan prinsip-prinsip geometri. Yang selanjutnya menghitung luas bangun data tak beraturan yaitu dengan prinsip-prinsip geometri. Dan yang terakhir menyelesaikan permasalahan pada kehidupan nyata yang berkaitan dengan luas bangun data yang tak beraturan. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Pada minggu lalu kita mempelajari bangun data. Apakah masih ingat jenis-jenis bangun data itu? Apa ada yang bisa menjawab? Sabu. Boleh ada yang jawab. Bangun datar setahu saya itu seperti persegi panjang, layang-layang, segitiga, belang ketupat, trapesium, jajar genjang, dan lainnya. Oh iya benar. Itu pembelajaran pada minggu lalu. Apakah masih ingat salah satu rumus dari bangun datar aja? Siapa yang bisa Rumus apa, menjawab? Ibu? Keliling, luas. Luas. Apakah ada yang masih ingat? Ingat. Ada Yang mana ini? terserah ada yang masih ingat bangun datar yang mana? Persegi panjang. Iya, apa rumusnya? Panjang kali lebar, Ibu. Oh iya. Yang bangun datar lainnya masih ingat ada yang ingat? Yang persegi. Ya itu apa? Sisi kali sisi, Ibu. Ya. Kan minggu kemarin itu benar itu rumus dari luas Persegi dan bangun datar. Terus kan pada hari ini Ibu akan menjelaskan luas bangun datar tak beraturan, yang mana ini tidak menggunakan rumus secara langsung. Dengan kita nanti ini mencari luasnya itu seperti mengakses suatu bendanya. Misalnya daun, kita nanti mengakses gambar pinggirannya daun itu dengan buku kotak seperti itu. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan membagi kelompok, yang mana satu kelompok itu ada yang berisikan 3 anggota dan ada yang 2 anggota. Untuk pembagiannya, yang kelompok 1 yaitu Kurnia, Roni, dan Diego. Untuk kelompok 2, Angel, Laila, dan Syah. Untuk kelompok 3, Alia, Fadrin, Afni, dan kelompok 4 yaitu Maulidia dan Nur Hayati.
Baik anak-anak, sebelumnya kan sudah dibagi kelompoknya masing-masing ya. Nah, di sini selanjutnya yaitu kita mengamati sebuah benda yang tak beraturan. Di mana di sini saya sudah menyediakan benda yang tak beraturan yaitu daun. Baik, selanjutnya Ibu akan membagi benda tak beraturannya. Kode ngopo iki? Model. Ini diapain ya? Terus ini penggunaannya apa? Daun dan kertasnya. Apa ini digambar, disketsakan ya? Mungkin seperti itu. Pak nih. Itu lah tadi gurunya suruh nyuruh nyari luas permukaan nih. Tapi kan tidak diketahui panjang sama lebarnya. Tadi itu gambar juga gini-gini. Iya, masa kita garisin terus gini terus. Iya kan katanya Gimana ya? sketsakan daun, berarti kan Kita harus mensketsakan. Ora usah. apa ini juga loh. Terus ini ya daunnya gini-gini. Itu posisi atau Iya, terus gimana iki ya? Iya. Apa harus dibalik. kan sama ini ada yang nekuk-nekuk ini terus mau di sketsa gimana ini? Kan tidak ada panjang sama lebarnya. Terus ada gelombang. Iya, atau ini disobek setengah jadi nanti dikalikan dulu. Sama nyambung. Ya, tadi kan sudah dijelaskan, kalian sudah bicara bahwa kalian bisa menghitung luasnya ini. Apakah ada yang tahu caranya menghitung luasnya? Belum. Nah, tadi kan sudah Bapak bagikan yaitu satu kertas dan satu daun. Kalian bisa menempelkan daunnya ke kertas tersebut. Sudah ditempelkan? Kemudian kalian bisa mensketsakan daun itu di kertas itu. Ayo coba sketsakan. Bentar. Mas Syam jangan main HP sendiri ya Mas Syam. Di sketsa. Kelompok satu sudah. Belum. Mas Syam gimana Mas Syam? Ini Mas Pak Sik taku sabar. Wih. Sudah Bapak. Sudah, Pak. Sudah, pas ini ya, Pak. Bapak Jin sudah. Sudah. Ya. Kok ngaku medot-medot? Tadi kan sudah Bapak suruh untuk menggambar. Dari gambar tersebut apakah ada informasi yang kalian dapatkan? Gambar daun, elip. Iya. Terus apa lagi? Terus ini Pak, sepertinya ya bisa dihitung luasnya dari kotak-kotaknya ini. Memang untuk cara untuk menggambar bangun ruang tak beraturan ini kan langkah pertamanya kita sketsa dulu kepada kertas yang kotak-kotak. Kemudian untuk mencari luasnya kita dapat menghitung kotak-kotak yang ada di dalam gambar ini. Pak, kan kita cari luas itu dihitung semuanya atau gimana? Kan tadi Bapak sudah menyuruh kalian menggambar atau mensketsa dan itu ke kertasnya. Apa informasi yang kalian dapatkan dari sketsa tersebut? Ini bentuknya elip. Elip apa oval ya, Pak ya? Oval ini. Oh iya. Terus dari gambar tersebut apalagi informasi yang kalian dapatkan? Kita bisa menghitung luasnya ini dari kotak-kotak yang ada, Pak. Ya, kita dapat menghitung luas dari gambar ini melalui jumlah kotak-kotak yang ada di dalamnya. Pak, tanya. Ya, Kan semisal ini nggak penuh, apakah tetap dihitung atau enggak? nah, untuk kotak yang tidak penuh ini, kalian sekarang semuanya membawa HP? Silakan sekarang buka HP-nya. Buka Google. Sudah. Cari bagaimana cara menghitung
bangun data tak beraturan menggunakan prinsip geometri. Ada yang sudah dapat? Belum. Dari Basia apa? Apa keliling apa luasnya? Luas permukaannya. Sudah apa belum? Kelilingnya saya yang tahu kayak gitu. Yang lainnya? Masih logik, Pak. TV-nya mati. Sudah beli paketan kan ini semuanya? Belum. Beli dong. Caranya belum cair. Oh iya. Sudah. Ya dari Mbak Nih bisa dijelaskan? Ya, langkah-langkah dalam menentukan luas bangun itu yang pertama, salin dan gambarlah bangun tersebut pada kertas berpeta dengan memberikan garis pada bagian tepinya. Hitunglah peta yang menutupi bangun tersebut. Untuk peta yang tidak utuh, jika peta yang menutupi bangun lebih dari setengahnya, maka peta tersebut dihitung satu peta. Begitu, Pak. Bagaimana? Baik, terima kasih. Sesuai dengan penjelasan dari Mbak Afni tadi, kan tadi kamu tanya untuk kotak yang tidak penuh ini apakah sudah dihitung? Apakah sudah paham dari penjelasan Mbak Afni tadi? Oh, berarti gini ya, Pak. Kalau semisal kurang dari setengah yang kayak gini, ini nggak dihitung. Iya. Tapi kalau lebih dari setengah, kita tetap hitung satu, gitu. Ya, karena yang lainnya paham? Sesuai dari kesimpulan yang dikatakan Mbak Laila tadi dan Mbak Afni, maka sekarang kalian silakan hitung kotak-kotak yang ada dalam sketsa daun tadi. Mbak Maun, dikerjakan Mbak, jangan main HP saja. Mbak Sia, HP-nya dimatikan ya. Oh, yang kesini ini setengah kamu hitung, aku hitung. Oh, ini. Oh, berarti ini jumlahnya 54. Iya, benar 54. Yang ini nggak usah dihitung, yang ini kayak yang ini nggak usah dihitung. Ini setengah Bapak Jin gimana Bapak Jin? Apakah ada yang tidak semua? Yang ini masih Oh iya. Kalau tidak mengerti bertanya ya. Ya. Kan tadi di dalam sketsa ini kan ada kotak-kotaknya. Nah, kalian untuk mencari luas permukaan dari daun ini, kalian dapat menghitung jumlah kotak-kotak yang ada di dalamnya. Oh, baik Bapak. Kemudian kan ada kotak yang tak penuh ini. Sesuai dari penjelasan Mbak Afni dan Mbak Laila tadi, untuk menghitung kotak yang tak penuh ini, apabila kotak tak penuh ini tidak lebih dari setengah atau bukan setengah, maka tidak dihitung. Apabila lebih dari setengah, maka akan dihitung satu. Sudah mengerti? Sudah Bapak. Ya, Terima kasih. silakan dihitung. Iya. Pak, mau tanya ini. Sama ya, Pak? Untuk yang mana? Ini nih, yang ini nih. Ini nih setengah atau kurang dari setengah? Untuk yang ini Itu dihitung satu atau udah? dihitung satu karena kan sudah lebih dari setengah dari garis yang ke bawah sampai ke atas ini. Untuk yang sampingnya baru tidak dihitung setengah. Oh iya. Makasih, Pak. Yang lainnya, apakah ada pertanyaan? Jadi anak-anak kalian tadi pengerjaannya apakah sudah selesai semuanya? Sudah menemukan jawabannya? Sudah. Apakah sudah ditulis jawabannya di sini? Sudah. Ya sudah, siapa yang belum siapa? Saya sudah. Sudah. Saya belum. Oke, dari Bapak ini perwakilan bisa maju ke depan. Oke. Aku sama Laila. Ya wes, berdua gak apa-apa. Perwakilan. Jelaskan ke teman-teman ya. Oke, silakan dimulai presentasinya. Nah, jadi teman-teman, ini tadi kan bentuknya bentuk elips ya, bisa dilihat kan? Bisa. Oval. Nah, terus tadi kan udah diajarin sama Pak Diko. Kalau semisal cara ngitung luasnya itu dengan cara kita menghitung kotak-kotaknya. Kalau semisal kotaknya itu kurang dari setengah itu nggak dihitung. Terus kalau lebih dari setengah
Hitung satu. Ya kan, bener atau enggak? Bener. Nah, dari kelompok kami setelah menghitung kotak-kotaknya itu jumlahnya 54 seperti yang udah di titik-titik ini. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih presentasinya bagus sekali. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Untuk kelompok lain, apakah ada yang sudah selesai? Tadi yang belum selesai, sudah selesai belum? Sudah selesai kelompok ini? Apakah ada yang mau maju ke depan buat perwakilan? Silakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, di sini kita titikin dulu. Kita beri titik di bagian pada kotak-kotaknya. Kemudian diperoleh hasilnya itu 114 kotak. Ini seperti itu. Tepuk tangan dulu dong. Oke, cukup ya. Cukup perwakilan 2 saja. Dari kelompok yang lain sudah paham kan? Sudah. Oke, anak-anak. Karena kita sudah di penghujung mata pelajaran pada siang hari ini. Tadi setelah Ibu kasihkan selembar daun dengan tidak diketahui panjang, tidak diketahui lebar, kalian tuh bisa mengukur luas permukaannya. Dengan apa? Salah satunya dengan menggunakan kertas kotak-kotak ini, di mana dalam satu kotak ini dihitung sebagai satu satuan. Nah, mungkin dari kalian ada cara lain untuk mencari luas permukaan dari daun ini, bisa menggunakan cara apapun, terserah kalian, sekreatif kalian. Nah, salah satunya ini. Oke, mudah-mudahan pelajaran pada kali ini bisa sangat bermanfaat bagi kalian, bisa mudah dipahami bagi kalian, dan Ibu harap pada siang hari ini kalian tetap semangat untuk melanjutkan pada mata pelajaran selanjutnya. Apakah seru hari ini? Seru. Oke, sekian pelajaran hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Enggak ini.